Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Erdalina, mahasiswi YIN Langsa, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, semester 8. Sekarang ini saya sedang menjalani KKN dari rumah yang berbasis media sosial. Sekarang ini kita sedang berada di masa pandemi yang mengecam segalanya, baik itu dari sektor pendidikan, perekonomian, pariwisata, hingga politik. Tak lain, banyak dari mahasiswa dari berbagai universitas yang sedang menjalankan studinya dari rumah. Berbagai keluh kesah mahasiswa selama menjalankan kuliah dari rumah, dikarenakan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan uang jajan, hingga mereka harus mencari uang sendiri demi mencukupi kebutuhannya. Pandemi COVID-19 ini sangat mengancam perekonomian masyarakat, terutama bagi orang tua, di mana ia harus mencukupi kehidupan anak-anaknya, sedangkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari pun terkadang susah untuk dicukupi. Maka dari itu, banyak dari mahasiswa yang harus mencukupi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja, berjualan online, dan sebagainya. COVID-19 ini juga membuat semua orang, khususnya para pemuda, untuk lebih mandiri, kreatif, serta inovatif. Pun demikian, berbagai cara akan dilakukan oleh Harapan saya saat pandemi sekarang ini, yang pertama itu sangat kesusahan, yang mana kita pun juga biasanya selalu pegang uang, tapi pada masa sekarang tuh uang pun nggak ada gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa, mau kemana-mana pun susah kalau nggak ada uang. Ya, apalagi kerja, buat kerja sampingan pun nggak ada gitu. Apalagi saya kan juga bisnis online. Karena lagi masa pandemi sekarang, pembeli juga nggak ada. Gimana mereka mau beli untuk kehidupan mereka pun mereka kurang gitu. Ya udah, jadi aku pun juga mau berjualan ya seadanya mereka gitu. Ada rezeki kita, ada rezeki mereka juga. Karena kan kita tahu juga mereka juga sulit, kita juga sulit. Jadi saya pun juga nggak bisa memaksa konsumen saya. Tapi ya emang dampak COVID ini terlalu besar sih. Seperti kita rasain sekarang emang sangat-sangat susah ya. Masuknya COVID ke Indonesia itu membawa pengaruh yang cukup besar untuk Indonesia, di mana banyak aktivitas masyarakat yang menjadi terhenti. Banyak para pekerja, banyak para pengusaha atau lain sebagainya di Indonesia ini menjadi terhenti. Bahkan banyak rezeki masyarakat yang terenggut gara-gara masuknya COVID di Indonesia. Hal itu membuat saya cukup miris sebagai seorang mahasiswa khususnya. Bukan hanya bagi seorang para pekerja atau para pengusaha, bahkan bagi mahasiswa, bagi siswa-siswa yang sedang menggali ilmu itu cukup berpengaruh, dikarenakan aktivitas yang seharusnya mereka kerjakan di sekolah menjadi terganggu. Begitu juga dengan saya sebagai mahasiswa. Akibat masuknya COVID di Indonesia mengakibatkan para mahasiswa harus memulai hal-hal baru seperti memulai pembelajaran dari rumah atau yang biasa kita sebut sebagai daring. Masuknya COVID di Indonesia memang benar adanya COVID, dan memang benar banyak rezeki yang menurun. Bahkan saya juga sempat berpikir kembali bagaimana cara kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana cara kita untuk menciptakan atau menghasilkan uang dengan cara yang begitu efektif, dapat membantu sekeliling, dapat membantu sekitar, bahkan dapat membantu diri kita sendiri untuk menjadi seorang atau untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bisa menghasilkan sesuatu yang cukup berguna. Misalkan seperti saya dulunya hanya seorang mahasiswa biasa, namun karena saya melihat keadaan yang tidak memungkinkan,
saya juga harus berpikir bagaimana saya harus menghidupi diri saya sendiri seminimal-minimal mungkin. Saya harus bisa memberi uang jajan kepada diri saya sendiri untuk menutupi kebutuhan saya, untuk membeli bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan saya. Ya saya cuman berpikir bahwasannya karena saya juga dari seorang mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam, maka saya juga tertarik untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Memang laba yang kita dapatkan tidak sebesar dengan pengusaha-pengusaha lain yang memiliki modal yang cukup besar. Ya tergantung kembali. Jika kita ingin berusaha lebih maksimal dan mengembangkan usaha kita menjadi sebuah usaha yang besar, maka akan menghasilkan usaha yang besar juga. Pasti ada feedback di mana usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran online di rumah. Namun, apakah dengan mahasiswa dirumahkan oleh kampusnya masing-masing tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah mahasiswa itu hanya berkutat pada kesibukan yang menyelesaikan tugas yang diberikan dosen? Apakah mahasiswa itu harus fokus menghabiskan maraton sambil nonton film berbaring di atas kasur? Sungguh sangat disayangkan jika mahasiswa merupakan agen perubahan dan pengontrol kehidupan sosial menutup mata dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ada banyak hal di kehidupan masyarakat yang dapat dibantu oleh peranan mahasiswa. Langkah awal yaitu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Seorang mahasiswa harus dapat berkesempatan melakukan tindakan pencegahan dari virus tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan tempat tinggalnya. Dengan tetap di rumah saja dan keluar apabila memang adanya kepentingan yang mendesak. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa satu universitas atau seluruh Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik serta dapat menggalang donasi yang ditujukan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Dengan begitu, segala elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini.